membahas masalah gizi masyarakat pesisir berdasarkan tahapan usia ataupun siklus hidupnya. Ya. Nantinya kalian akan mampu menjelaskan masalah gizi secara umum ya yang terjadi berdasarkan fase usia manusia di masyarakat pesisir. Ada fase bayi balita, fase anak, fase remaja, dewasa, dan saat lansia. Apa potensi masalah gizi yang terjadi di masyarakat pesisir berdasarkan fasenya? Apakah ada bedanya antara masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dengan masyarakat umumnya yang tidak tinggal di wilayah pesisir berdasarkan psikopedia ini? Apakah ada perbedaannya? Akan kita lihat nanti. Inilah gambaran secara umum kuliah kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah gizi pada masyarakat berdasarkan usia dan jenis kelaminnya ataupun siklus hidupnya ya. Nah, pertama kita punya fase bayi dan balita. Dinamakan bayi itu yaitu bayi baru lahir ya, usia 0 newborn sampai dengan 2 tahun. Dan ini adalah masa-masa golden periodnya ya, atau bisa dibilang 1000 hari pertama ya, sejak terhitung dari usia kehamilan, dari awal kehamilan sang ibu. Kemudian siapa yang dikatakan balita ya, bawah 5 tahun, artinya 0 sampai 5 tahun. Siapa itu? Kalau bayi 0 sampai 1, batita itu 2 sampai 3 tahun, dan usia prasekolah 4 sampai 5 tahun. Dan 0 sampai 5 tahun ini termasuk fase pertumbuhan cepat yang pertama ya. Jadi pertumbuhan paling mudah dilihat adalah pada saat fase-fase ini sangat cepat. Nah, apa masalah gizi yang mungkin terjadi pada mereka ya? Tentunya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas ya, berdasarkan keadaan sosial, ekonomi, politik ya, dan juga masalah bencana alam, lingkungan ya, sarana prasarana, infrastruktur, dan lain-lain ya. Semuanya itu memiliki faktor risiko menyebabkan masalah gizi pada masyarakat. Nah, pada balita khususnya, bayi atau balita khususnya ya, kita bagi kepada gizi kurang dan gizi lebih. Dan adapun masalah gizi yang berhubungan dengan asupan. Pertama, defisiensi gizi kurang ya. Gizi kurang ini bisa disebabkan oleh karena memang kurang asupan ya. Nah, kurang asupan ini memang karena kurang. Apakah karena ekonomi lemah di keluarga, atau memang karena infrastruktur yang sulit sehingga bantuan-bantuan zat gizi sulit, atau karena memang lingkungannya yang memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang dicukupkan, atau misalnya akibat lingkungan yang tercemar sehingga makanan dan minuman yang sumber makanan di situ menjadi tidak sehat sehingga kurang asupan ya. Nah, contoh kurang asupan yaitu contohnya KIP, kurang energi protein, stunting ya, tinggi badan tidak sesuai dengan usianya, tapi yang ditakutkan di sini adalah tidak maksimalnya pertumbuhan fungsi otak, dan kwashiorkor dan marasmus. Itu hanya contoh-contoh karena kekurangan asupan. Jadi kurang asupan menimbulkan penyakit seperti ini kanan ini ya, ini. Nah, ada juga yang asupannya cukup namun ternyata dia memiliki penyakit ya. Sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa masalah gizi dapat terjadi akibat penyakit-penyakit menular maupun penyakit-penyakit tidak menular ya. Contohnya apa? TBC ya. Nah, TBC misalnya pada daerah pelabuhan yang sering orang bertukar, orang keluar masuk ya, berpindah-pindah, ataupun misalnya karena sulit akses masih pedalaman ya, kemudian sehingga kalau sakit tidak diobati, kemudian misalnya diare karena infrastruktur yang kurang misalnya, atau pengetahuan yang belum mampan, atau air bersih yang tidak ada karena bencana alam misalnya, atau helminthiasis cacingan ya.
Nah, itu juga misalnya karena dia tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sendal. Sementara situ banyak telur-telur cacing, apalagi kalau misalnya ada binatang-binatang seperti anjing di situ, ya. Nah, kemudian itu yang kurang. Tapi bisa juga kelebihan, ya, misalnya pada daerah pesisir yang sudah menjadi tempat wisata, ya, tempat wisata, ekonomi baik, ya, atau anak mengkonsumsi yang belum seharusnya dikonsumsinya, hingga kelebihan asupan. Atau misalnya pada ibu yang mengalami DM, ya, anak lahir-lahir sudah obesitas, bisa jadi, ya. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan asupan. Ini maksudnya karena dia kekurangan zat gizi tertentu, ya, dia menyebabkan penyakit. Misalnya ini Pika. Pika ini orangnya suka makan tanah atau makan yang aneh-aneh, pasir, apa dimakan rambut. Ini disebabkan oleh kekurangan zat besi. Nah, ini karena dia kurang zat besi, timbul penyakit lain yang dapat menimbulkan masalah. Ada pula dia nggak ada penyakit tapi karena giginya berlubang sehingga tidak bisa makan yang cukup, atau giginya bermasalah, ya, sehingga dia tidak bisa makan karena giginya terganggu. Jadi segala sektor harus dipertimbangkan untuk menilai masalah gizi, ya. Kemudian fase anak, ya. Fase anak ini usia peralihan sebelum usia remaja, usia sekolah, ya. Tadi 4-5 itu prasekolah. Anak-anak berarti di atas 5 tahun, yaitu usia sekolah. Dan ini termasuk merupakan fase lambat yang pertama pertumbuhan, ya. Artinya pertumbuhan di sini sangat tidak mudah dilihat, ya. Tambah tinggi cuma tidak terlalu drastis begitu. Nah, untuk masalah gizinya lebih kurang sama, ya. Jadi KIP juga anemia, ya, mungkin karena infeksi cacingan atau memang karena kurang zat besi, kurang makan daging, ya, atau kurang makan sumber-sumber zat besi, atau kurang vitamin B12, ya, defisiensi vitamin, ya, mungkin karena diare, suka mencret, ya, karena misalnya mereka di sekolahnya jajan sembarangan, ya, tidak cuci tangan, kuku panjang, ya, sehingga menimbulkan masalah-masalah ini, ya. Patologis memang ada penyakit, ya, malignansi, keganasan, kanker, tumor, ya, walaupun jarang, bukan tidak mungkin anak-anak menderita ini, ya, penyakit infeksi sama TB, diare, penyakit cacingan biasa. Kelebihan contohnya obesitas, ya, gigi berlubang, Pika, sama seperti yang tadi, gangguan mental emosional. Nah, ini misalnya pada korban-korban bullying. Apakah di masyarakat pesisir bisa saja terjadi? Ya, bisa saja terjadi, ya. Di mana-mana bisa jadi, cuman bentuknya yang berbeda-beda. Apakah berat atau tidak? Yang pasti usia-usia seperti ini, ya, sangat rentan dari ini. Kalau orangnya terganggu mental, maka juga akan mengganggu selera makannya, sehingga akan juga mengganggu gizi, status gizi seorang anak. Kemudian remaja, ya, di atas 10 tahun, ya, dibagi lagi awal, pertengahan hingga akhir. Untuk remaja istimewa adalah memiliki masa pubertas, ya, pertumbuhan cepat, lambat, ya. Nah, perilaku beresiko ini dia. Jadi yang ditakutkan dari remaja yang perlu diperhatikan adalah adanya mereka melewati fase masa pubertas, ya, dan juga sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, ya, dan mereka sangat berisiko melakukan perilaku-perilaku yang tidak sehat seperti merokok, seks bebas, ataupun melakukan diet untuk gaya atau untuk style, bukan karena mau sehat. Nah, masalahnya apa yang bisa terjadi pada remaja? Ya, kalau kurang asupan bisa anemia. Ini bisa pada perempuan, ya, karena mereka menstruasi, tapi juga diet for style tadi, nggak mau takut gemuk, ya, sehingga dia kurang makan yang bergizi, defisiensi vitamin, ya. Tapi biasanya bisa juga bahkan
kelebihan ya. Misalnya pada mereka yang mengkonsumsi vitamin suplemen ya. Nah, apakah masyarakat pesisir mungkin melakukannya? Ya mungkin saja, karena tidak semua masyarakat pesisir itu memiliki status ekonomi yang lemah, tergantung kondisi lingkungannya. Patologis, keganasan ya, tapi yang khusus untuk remaja bisa pada trauma, injury ya. Pada lelaki misalnya karena mereka melakukan tawuran atau berantem, misalnya karena solidaritas pertemanan ataupun bahkan berebut pacar ya. Bisa saja dari yang sepele sampai yang serius bisa terjadi pertengkaran karena melewati masa pubertas, hormon yang memuncak-muncak sehingga emosi tidak stabil dan rentan terjadi kecelakaan. Untuk penyakit infeksi macam-macam, yang tambahannya adalah HIV, PMS ya, penyakit menular seksual atau sexual transmitted diseases. Ini karena mereka memiliki risiko-risiko perilaku beresiko ya, itu dia. Nah, untuk berhubungan asupannya sama, gizi berlubang, pika. Tambahannya adalah anoreksia atau bulimia ya. Ini biasanya pada perempuan yang takut gemuk dan merasa bersalah jika makan. Tadi diet forced style tadi ya, jadi dia takut makan, merasa bersalah, anoreksia, bahkan dia memuntahkan makanannya yang sudah dimakannya. Bahkan lebih parahnya lagi, dia kalau berkaca, bercermin, dia lihat dirinya gemuk padahal dia sudah kurus kerempeng. Itu satu masalah mental emosional pada remaja perempuan. Apakah mungkin terjadi di pasar pesisir? Ya mungkin saja ya. Kemudian pada fase dewasa ya, ini cenderung khasnya adalah lifestyle yang sedentary atau kurang bergerak, kurang aktif ya. Dia banyak duduk, bukan arti nggak kerja, tapi banyak duduk ya, karena konotasinya adalah dewasa ini mereka bekerja. Namun apakah masyarakat pesisir cenderung sedentary lifestyle? Ya, walaupun mereka bekerja ya, tapi mereka kebanyakan nelayan. Walaupun mereka pada saat tertentu memang bekerja keras seperti menarik perahu dan lain-lain ya, menangkap ikan ya, tapi mereka kebanyakan duduk, memancing, menunggu tangkapan ya, merokok dan lain. Jadi juga termasuk bisa dikategorikan sedentary lifestyle. Bahkan yang perempuan ya, bahasa perempuan ya, walaupun bisa dikatakan banyak pekerjaan, namun karena yang perempuan ya, walaupun juga banyak kerjaan, tapi juga bisa dikategorikan sedentary lifestyle ya. Nah, masalahnya lagi adalah hormon di sini mulai menurun, fungsi organ pun menurun ya. Masih juga beresiko untuk melakukan perilaku tidak sehat ya, dipengaruhi oleh fase-fase tertentu khusus pada perempuan, misalnya melewati fase menyusui, melahirkan, bahkan menopause. Nah, ini dia masalah gizinya ya, lebih kurang sampai itu osteoporosis yang khasnya untuk orang dewasa bisa terjadi, bahkan belum lansia juga bisa osteoporosis jika pada saat remaja, masa anak-anak kurang mengkonsumsi vitamin kalsium, vitamin D dan semacamnya ya. Gizi kurang bisa juga karena kurang makan atau karena dipengaruhi penyakit sehingga dia mengalami gizi kurang atau anemia ya. Masalah keganasan, preeklamsi ya, ini biasanya pada saat kehamilan, mempengaruhi juga masalah gizi. Jadi misalnya dia mau makan tapi nggak bisa karena preeklamsi, muntah-muntah ya kan, muntah-muntah sehingga dia berkurang status gizinya pada saat hamil, juga berbahaya. Penyakit menular seksual, obesitas, gizi lebih, gout arthritis ini tambahannya. Jadi masalah organ sudah menurun, hormon menurun, metabolisme melambat sehingga makan terlalu banyak dapat menimbulkan penyakit seperti gout arthritis. Nah, berhubungan asupan, gizi berlubang, pika dan lain-lain. Kehamilan kita lihat lebih kurang sama masalah gizi yang terjadi, misalnya kurang kalori, kurang protein, kurang vitamin, kurang kalsium dan lain-lain, menimbulkan penyakit yang sudah dibahas sebelumnya. Namun yang perlu diingat adalah masalah gizi ataupun kesehatan pada ibu hamil juga dapat mempengaruhi janin dan
janinnya, tumbuh kembang janin. Di sini gangguan tumbuh kembang, gangguan pertumbuhan tulang, Bahkan jika ibu sakit, tidak boleh sembarang minum obat seperti antibiotik karena dapat menimbulkan kecacatan pada janin, sehingga bayi lahir nanti akan cacat. Jadi harus diperhatikan. Kemudian fase menyusui, sudah melahirkan, menyusui. Dan pada fase ini yang perlu diperhatikan tidak hanya fase si bayi, namun juga si ibu, karena pada saat menyusui, sumber ASI itu tadi sebenarnya diambil dari cadangan-cadangan makanan si ibu, sehingga pada saat memberikan ASI, ibu akan mengalami penurunan berat badan, sehingga jika tidak dibarengi dengan pencukupan gizi pada ibu, di masa yang akan datang, ibu akan lebih mudah mengalami masalah kesehatan, misalnya osteoporosis. Misalnya ibu tidak minum susu atau kurang makan bergizi, kurang kalsium, pada saat muda, pada saat menyusui, sehingga pada saat umur baru 40, 45, belum menopause, sudah gigi ompong sendiri, rambut rontok, terpleset langsung patah, itu contoh-contoh dari osteoporosis. Jadi hati-hati pada saat menyusui, ibu itu sumber ASI, gizi dari ASI itu sumbernya dari ibu, sehingga ibulah yang juga harus diperhatikan gizinya pada saat ini, jangan sampai mengalami gizi kurang, karena di masa mendatang jangka panjang jika tidak ditangani akan menimbulkan masalah-masalah lainnya. Namun jika gizi ibu pun sudah memang kurang, ASI kualitasnya tidak baik, sehingga tumbuh kembang janin pun, bayi pun juga akan terganggu. Lihat di sini bisa saja terjadi kretinisme, atau gangguan pertumbuhan pada anak terlambat, jadi harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir fase lansia. Ini yang sudah pasti adalah sedentary lifestyle, penurunan kemampuan organ-organ motorik, fungsi-fungsi organ dalam, hormon menurun dan lain-lain. Dan pola diet dipengaruhi oleh status kesehatan, dia mau tapi dia belum tentu bisa karena dia menua, organ-organnya melemah. Nah, ini adalah masalah gizi yang terjadi pada lansia. Kurang, lebih kurang, gizi kurang vitamin, patologis, malignansi, misalnya mereka merokok dari muda, bukan tidak mungkin terjadi kanker paru, atau sering mengurusi asap kapal sehingga kanker paru juga, atau makan makanan yang berformalin dan lain-lain, penyakit infeksi sama lebih kurang, HIV, ini tambahannya, osteoartritis, ini radang sendi, ini tambahannya adalah OA, osteoartritis biasa pada orang tua, sehingga aktivitasnya akan melemah, sehingga dia akan sulit untuk ngapa-ngapain, kelebihan bisa GOUT, obesitas, dan katarak, orang katarak dia makan susah, gak nampak, matanya gak jelas, Alzheimer, dia lupa pikun, lupa dia udah makan apa belum, itu dia, gigi ompong, sehingga dia tidak bisa makan, mau makan bergizi gigi gak ada, mau makan daging gigi nggak ada, uang ada gigi nggak ada. Apakah ini bisa terjadi semua pada masyarakat pesisir? Jadi tidak hanya masyarakat pesisir, tapi bisa juga jadi pada umumnya. Jadi simpulannya adalah baik pada masyarakat pesisir maupun masyarakat yang tidak tinggal di daerah pesisir, masalah gizi yang terjadi pada masyarakat di tiap siklus hidupnya bisa dibilang memiliki banyak kesamaan. Apapun yang bisa terjadi di daerah bukan pesisir dapat terjadi pula di wilayah pesisir. Namun yang perlu diperhatikan untuk wilayah pesisir adalah jika mereka memiliki faktor risiko tertentu, maka akan lebih cenderung mereka benar-benar akan mengalaminya, karena mereka memiliki banyak faktor pendukung yang menyebabkan risiko tadi lebih mungkin terjadi.
Salah satunya misalnya karena kondisi geografis mereka yang rentan bencana, atau lingkungan mereka yang sulit diakses, ya, atau karena pekerjaan mereka, kondisi infrastruktur mereka yang kurang baik, ya, atau karena lingkungan mereka yang tercemar, ya, dan banyak lagi halnya yang menyebabkan mereka lebih memiliki risiko. Jadi walaupun mereka secara umum risikonya sama, tapi mereka lebih cenderung untuk terjadi masalah tersebut pada wilayah pesisir. Oke, demikian dulu. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan komentar di bawah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daswidania.